Masya Allah, tabarakallah. Ini pertanyaannya bagus banget ini. Ada sambungannya ke bawah. Intinya ketika ta'aruf lalu nazar, lalu ketemu ketidakcocokan, ada ketidakcocokan di kedua belah pihak, apakah boleh menolak gitu kan? Dan bagaimana penolakan cara yang baik gitu. Thayyib. Sebelumnya, ketika datang seorang laki-laki yang soleh dan baik akhlaknya, maka terima lamarannya. Itu saja sih syarat anjurannya untuk laki-laki gitu kan. Adapun kalau dia ganteng dan kaya itu bonus. Begitu pula dengan wanita gitu. Dalam salah satu riwayat Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'atu li arba'ah. Jadi 4 hal wanita itu dinikahi. Limaliha karena hartanya, walihasabiha karena nasabnya, walijamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya. Tentu pasti akan semua fokus pada agamanya yang baik. Adapun karena cantik terus kaya dan sebagainya itu kan bonus sebenarnya itu. Karena nanti akan tentu ada masa ta'aruf lalu nazar. Ketemu dengan ketidakcocokan di situ, maka boleh menolak dengan cara yang baik, yang benar-benar memang mengikuti aturan gitu, agar penolakan tersebut tidak membuat seseorang sakit hati. Dengan cara bagaimana? Tentu dengan alasan penolakan tersebut tidak harus disampaikan gitu, nggak harus detail gitu. Kenapa harus lu gue tolak gitu? Nggak harus detail gitu. Untuk apa? Ya menghindari sakit hati pihak yang tertolak, itu tujuannya gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya narupin orang gitu, kebanyakan sih penolakan itu karena dari sisi duniawi seseorang gitu. Seperti misalnya karena dia nggak cantik, nggak apalah sebagainya, gemuk lah apalah gitu, seperti itu biasanya gitu kan. Maka tidak perlu disampaikan hal-hal secara detail, penolakannya tidak perlu. Dan tentu kalaupun disampaikan penolakan tersebut, tentu tidak langsung oleh si calon kedua belah pihak ini, tidak, tetapi tentu ada perantara gitu yang menjembatani gitu, baik itu murabbinya, baik itu ustazahnya, ustadznya gitu, ataupun saudaranya, yang tentu orang yang amanah, yang orang bisa kita percaya gitu. Dan mereka cukup menyampaikan penolakan itu dengan cara yang padat, jelas dan singkat gitu, tidak perlu bertele-tele dengan memuji segala macam, karena nanti akan jadi baper gitu kan. Contoh misalnya, assalamualaikum ukhti, sudah sekian lama sudah istikharah, mempertimbangkan selama 1 pekan ini, maka menyampaikan permintaan maaf yang tidak bisa melanjutkan ta'aruf ini. Insya Allah ada yang terbaik menurut Allah. Begitu cukup, selesai. Tidak perlu diuraikan alasan menolak itu kenapa gitu. Dan tentu yang menyampaikan ini adalah sekali lagi murabbi kita atau pihak ketiga yang amanah.